Didukung oleh Selamat siang pemirsa, bertemu lagi bersama saya Rahmadini di Liputan Sumsel. Pemerintah Selamat siang pemirsa, bertemu lagi bersama saya Rahmadini di Liputan Sumsel. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan pajak Selamat si Selamat siang pemirsa, bertemu lagi bersama saya Rahmadini di Liputan Sumsel. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan pemutihan pajak kendaraan dimulai tanggal 21 April hingga 23 Desember mendatang. Pemutihan pajak berlaku bagi kendaraan roda 2 dan roda 4. Masyarakat diharapkan segera mengurus pajak kendaraan di kantor Samsat terdekat. Baik pemirsa, inilah liputan Sumsel selengkapnya. Halo Bang Cek Bice, bertemu lagi bersama aku, Cek Nadine. Di sini aku bawa berita Halo Bang Cek Bice, ketemu lagi bersama aku, Cek Nadine di Halo Palembang. Masjid Tetua di Palembang ada di kawasan Tigopolo Ilir, Kota Palembang. Namanya Masjid Al-Muhammadiyah atau Masjid Suro. Sampai mainiari masjid ini Halo Mang Cek Bice, ketemu lagi dengan saya di Halo Palembang bersama saya Cek Nadine. Masjid Tetua di Palembang ada di kawasan Tigopolo Ilir, Kota Palembang. Namanya Masjid Al-Muhammadiyah atau terkenal dengan Masjid Suro. Sampai mainiari masjid ini masih digunakan warga sekitar dan jadi salah satu tempat wisata religi. Sebab bangunannya yang kuno dengan bukti-bukti sejarah yang ada. Terima kasih. Halo pemirsa, senang sekali saya Yusril Masri kembali hadir ke hadapan Anda dalam program Berita Daerah yaitu Liputan Sumsel. Beragam informasi telah tim redaksi sediakan. Mohon maaf Dewan Juri, ulangi sekali lagi. Halo pemirsa, senang sekali saya Yusril Masri kembali hadir ke hadapan Anda dalam program Berita Daerah yaitu Liputan Sumsel. Berikut kami sajikan sejumlah informasi daerah yang ada di Sumatera Selatan yang telah diliput oleh tim redaksi kami dan inilah Liputan Sumsel selengkapnya. Pemirsa, sebuah kebakaran terjadi di kawasan Sekana 27 Ilir kemarin siang. 5 rumah dan 1 bangunan hangus terbakar. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran. Dilaporkan petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan dalam memadamkan api lantaran banyaknya warga yang berkerumun di lokasi kejadian. Dan pemirsa, itulah tadi sejumlah berita daerah yang kami rangkum dalam Liputan Sumsel untuk edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yusril Masri pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo Mang Cek Bice, senang nian Cak Biaso program Halo Palembang. Balik lagi bertemu aku Mang Cek Yusril. Kali ini ulangi lagi Dewan Juri, mohon maaf. Halo Mang Cek Bice, senang nian Cak Biaso program Halo Palembang. Balik lagi ketemu Mang Cek Bice galo-galo. Kali ini berewangan aku dengan Mang Cek Yusril. Langsung baik kita ke berita yang pertama. Ini ada informasi dari warga RT 18 Kelurahan Bukit Lamo, dikejutkan dengan adanya bunga bangkai yang ada di pinggir jalan. Bunga bangkai berwarna ungu kemerahan ini
berkelopak besar dengan lebar ukuran 30 cm dan tinggi 40 cm. Nah, mak manonian beritanya, payu kita jingok sama-sama. Manca bijak sayangnya berita tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita di Halo Palembang untuk edisi hari ini. Aku Manca Yusril mewakili kawan-kawan yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan jangan lupa tetap saksikan program Halo Palembang setiap hari di jam 8 sampai dengan jam 9 cuma di PAL TV, memang punya kita. Terima kasih. Selamat siang pemirsa, saat ini Anda menyaksikan liputan Metropolis edisi hari ini. Beragam informasi Kota Palembang dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Nyi Ayu Khofifah, berikut informasi selengkapnya. Pemirsa berita utama si jago merah mengamuk di kawasan Sekanak 27 Juli kemarin siang. Kebakaran ini menghabiskan 5 rumah warga dan 1 bangunan taman kanak-kanak. Belum diketahui asal muasal api yang menjalar sangat cepat. Pemadam kebakaran sempat mengalami kesulitan memadamkan api lantaran warga berkerumun di lokasi kejadian. Baiklah pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Nyi Ayu Khofifah pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Selanjutnya saya akan membacakan berita soft news. Halo Mang Cek Bicek dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu yo. Aku Cek Hopipa akan membawakan berita yang sangat viral. Ternyata di Palembang ada masjid tetua. Ternyata di kawasan 30 Ilir. Masjid ini dinamakan Masjid Mahmudiyah atau Masjid Suro. Masjid ini masih banyak warga yang galak ke sana dan menjadi salah siko tempat wisata religi. Karena ngapa? Karena masjid ini menjadi bangunan yang kuno dengan sejarah-sejarah yang masih ada. Baiklah Mang Cek Bicek, itulah berita tadi yang aku sampaikan. Aku Cek Hopipah pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan kita sampai jumpa. Baiklah, terima kasih. Selamat sore pemirsa, liputan Metropolis kembali hadir menyapa Anda. Beragam informasi penting yang telah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Febriani Iskandar, inilah liputan Metropolis selengkapnya. Si jago merah mengamuk di kawasan Sekanak 27 Ilir kemarin siang. Kebakaran ini menghabiskan 5 rumah warga serta 1 bangunan taman kanak-kanak. Belum diketahui asal api yang menjalar sangat cepat. Pemadam kebakaran sempat mengalami kesulitan memadamkan api, lantaran banyak warga yang bergerumun di lokasi kejadian. Info tadi sekaligus mengakhiri liputan Metropolis sore ini. Saya Febriani Iskandar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kita ke informasi selanjutnya di acara Grebek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Ketemu lagi kita di Grebek yang nyaji ke berita-berita hukum dan peristiwa-peristiwa di Sumatera Selatan. Bersama saya Cek Febri, inilah Grebek selengkapnya. Masjid tetua di Palembang ada di kawasan 30 Ilir Kota Palembang. Namanya Masjid Al-Muhammadiyah atau terkenal dengan Masjid Suro. Sampai ini hari, masjid ini masih digunakan warga sekitar dan jadi salah siko tempat wisata religi. Sebab bangunannya yang kuno dengan bukti-bukti sejarah yang masih ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa. Kembali lagi bersama saya Atika Inaya di liputan Metropolis. Pemirsa, si jago merah mengamuk di kawasan 27 Ilir Palembang kemarin siang.
Kebakaran ini menghabiskan 5 rumah warga serta 1 bangunan taman kanak-kanak. Belum diketahui secara pasti akibat daripada kebakaran. Pemadam kebakaran merasa kesulitan dalam memadamkan api lantaran banyaknya warga yang berkerumun di lokasi kejadian. Terima kasih pemirsa Anda telah menyaksikan liputan Metropolis dari awal hingga akhir. Tetap saksikan berita-berita teraktual dari PAL TV, memang punya kita. Sampai jumpa. Baiklah, berita selanjutnya, Soft News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi Mang Cek Bicek dengan aku, Cek Naya. Baiklah Mang Cek Bicek, hari ini kita nak jalan-jalan ke salah satu wisata religi yang ada di Palembang. Masjid tertua di Palembang ada di kawasan 30 Ilir. Nama masjidnya adalah Masjid Al-Mahmudiyah atau yang kita kenal dengan Masjid Suro. Sampai main hari masjid ini masih ramai didatangi warga untuk beribadah sehari-hari, untuk sholat dan kegiatan lain-lain karena tempat ini menjadi opsi salah satu wisata religi yang ada di Palembang. Mencak mano bentuk masjidnya, pada penasaran galo, langsung baik kita simak galo-galo. Baiklah, terima kasih Mang Cek Bicek sekalian yang sudah nyaksi ke berita kami dari awal sampai akhir. Iwak sepat, iwak belido, tetap sehat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Setia Putra dalam acara Halo Palembang. Ulangi. Kembali lagi bersama saya Setia Putra dalam acara Halo Palembang. Halo Palembang untuk berita akurat dan terpercaya. Saya akan menemani Anda dalam 30 menit ke depan. Berita selanjutnya. Hujan dengan integritas tinggi sejak malam takbiran membuat rumah di wilayah desa Kemelak, Kabupaten Oku terendam air. Berimbas kepada warga yang harus mengungsi di masjid terdekat. Air banjir pun surut 3 hari setelah hari raya. Sayangnya barang-barang elektronik terlanjur rusak. Demikian berita tadi mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Halo Palembang di PAL TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mancek-Mecek sekalian. Bertemu lagi kita dengan aku yang dak belaga tapi kalau pacak ngenjuk tahu namanya Setia Putra. Lanjut dengan berita. Warga RT 18 Kelurahan Bukit Lamo dikejutkan dengan penemuan bunga bangkai di pinggiran jalan. Bunga yang berwarna ungu kemerahan tersebut berkelopak lebar dengan ukuran sekitar 30 cm dan tingginya mencapai 40 cm. Kalau nak tahu berita selengkapnya, mari kita telik sama-sama. Oke, Mancek-Mecek sekalian, berita tadi menutup jumpa kita pada hari ini. Hari ini jangan lupa terus saksikan acara Halo Palembang di PAL TV, memang punya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, Anda sedang menyaksikan liputan Metropolis edisi hari ini bersama dengan saya Hairunisa. Selama 60 menit ke depan berikut liputannya. Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan lakukan pemutihan pajak kendaraan dimulai dari tanggal 1 April hingga dengan 23 Desember mendatang.
Pemutihan pajak ini berlaku bagi kendaraan roda 2 dan roda 4. Masyarakat diharapkan segera membayar pajak di kantor Samsat terdekat. Selanjutnya saya akan membacakan berita Sob News. Halo Mang Cek Bicek Kota Palembang, balik lagi dengan aku Cek Nisa di Halo Palembang. Oke teman-teman sekalian, warga Kota Palembang, saya Hairunisa akan memberitahu kalian semua terkait tentang penemuan yang sangat menggemparkan, yakni warga RT 18 Kelurahan Boket Lamo dikejutkan dengan temuan yang sangat luar biasa, yakni penemuan bunga bangkai di Kota Palembang, tepatnya di pinggir jalan. Bunga bangkai ini berwarna ungu kemerahan serta dengan kelopak yang sangat lebar. Ukuran lebarnya sekitar 30 cm sampai dengan 40 cm. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, saat ini Anda menyaksikan liputan Metropolis. Selama 30 menit ke depan, saya akan menyajikan berita-berita aktual dan terpercaya bersama saya, Pilianto. Inilah liputan Metropolis selengkapnya. Pol PP Kota Palembang akan melakukan penindaklanjutan mengenai pedagang yang berjualan di kawasan umum seperti di pelataran BKB. Selain tidak memiliki izin, para pedagang ini juga sering membuang sampah sembarangan sehingga menimbulkan pemandangan dan bau yang tidak sedap. Selanjutnya saya akan membawakan berita Soft News. Halo Bang Cek Becek, kembali lagi bersama aku Cek Pilih di Gerbek. Warga RT 18 Ilir, Kelurahan Bukit Lamo dikejutkan dengan penemuan bunga bangkai yang ada di pinggir jalan, yang saat ini berwarna ungu kemerahan, tejingok berkelopak dan sangat lebar. Ukurannya sekitar 30 cm dan panjang mencapai 40 cm. Berikut liputan selengkapnya. Demikian berita hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talia Indah Desrina. Di sini langsung saja saya akan membawakan liputan Metropolis. Si jago merah mengamuk di kawasan Sekanak 27 Ilir kemarin siang. Kebakaran ini mengakibatkan 5 rumah warga serta 1 taman kanak-kanak. Kebakaran ini belum diketahui sebabnya yang menjalar begitu cepat. Pemadam kebakaran sempat mengalami kesulitan memadamkan api lantaran banyak warga yang berkerumunan di lokasi kejadian. Saya lanjutkan ke berita satunya. Nah, Mang Cek Bicek, kita lanjutkan dengan berita selanjutnya. Bukan cuma Kota Palembang yang tua, ada juga masjid kita yang tua, yaitu Masjid Suro. Masjid Suro ada di kawasan 30 Ilir, Kota Palembang. Masjid ini masih dijadikan masjid tertua karena banyak sejarah-sejarah dan bangunan yang kuno. Masjid ini masih dijadikan tempat untuk beribadah dan tempat wisata religi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, selama 30 menit ke depan Anda akan bersama saya Sri Haryani dalam acara Metropolis membahas berita aktual dan terpercaya. Pemprov Sumsel melakukan pemutihan pajak kendaraan dimulai 1 April hingga 23 Desember mendatang. Pemutihan pajak ini berlangsung untuk roda 2 dan roda 4. Masyarakat diharapkan untuk segera mengurus pajak kendaraan di kantor Samsat terdekat. Informasi tadi menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Sri Haryani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita selanjutnya. Halo Main Cek bisa ketemu lagi sama aku Cek Sri dalam acara Halo Palembang. Warga RT 18 Kelurahan Bukit Lamo
dikejutkan dengan penemuan bunga bangkai di pinggir jalan. Bunga warna merah keungguhan tersebut berkelopak, lebar berkelopak. Ukuran lebarnya sekitar 30 cm, nyampe 40 cm. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali dengan saya Depi di acara Liputan Metropolis. Kami akan membawakan berita yang yaitu warga senang program pemutihan pajak dilakukan. Pemprov Sumsel melakukan pemutihan pajak kendaraan dimulai tanggal 1 April hingga 23 Desember mendatang. Pemutihan pajak ini berlaku bagi kendaraan roda 2 dan roda 4. Masyarakat diharapkan segera mengurus pajak kendaraan di kantor Samsat terdekat. Sekian berita dari kami, saya Depi, pembawa acara Liputan Metropolis, mengucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Depi, pembawa acara Halo Palembang. Saya akan membawakan berita yaitu bunga bangkai ditemukan di pinggir jalan. Warga RT 18 Kelurahan Bukit Lamo dikejutkan dengan penemuan bunga bangkai di pinggir jalan. Bunga warna ungu kemerahan tersebut lebar berkelopak. Lebarnya 30 cm serta tinggi sampai 40 cm. Sekian berita dari kami, saya Depi, pembawa acara Halo Palembang, mengucapkan terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, Liputan Metropolis kembali hadir ke hadapan Anda dengan informasi menarik dan terpercaya. Bersama saya Nabila Zi, inilah Liputan Metropolis selengkapnya. Pemirsa, hujan dengan intensitas tinggi sejak malam takbiran membuat puluhan rumah di Desa Kemelang Kabupaten Oku terendam banjir. Akibatnya, puluhan rumah di desa mengungsi ke masjid terdekat. Air pun surut pada hari 3 Lebaran. Sayangnya, barang-barang elektronik terlanjur rusak. Demikian Liputan Metropolis pada hari ini. Saya Nabila Zi melaporkan dan pamit undur diri. Pal TV memang punya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mang Cek Bice Pal TV. Kembali lagi di Halo Palembang bersama saya Cek Nabila. Baik, Palembang selain kota tertua di Indonesia, ada pun juga masjid tertua di kota Palembang, namanya Masjid Al-Mahmudiyah atau terkenal dengan Masjid Suro. Sampai main hari, masjid ini masih digunakan oleh warga sekitar dan jadi salah satu tempat wisata religi. Sebab bangunannya sudah kuno dengan bukti-bukti sejarah yang masih ada. Demikian berita Halo Palembang hari ini, saya Cek Nabila pamit undur diri. Terima kasih, Pal TV memang punya kita. Halo selamat sore pemirsa, saya akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam acara Liputan Metropolis. Pemirsa, mengawali berita hari ini, si jago merah mengamuk di kawasan Sekana 27 Ilir kemarin siang. Kebakaran ini menghabiskan 5 rumah warga serta 1 bangunan taman kanak-kanak. Belum diketahui akibat kebakaran tersebut. Pemadam kebakaran sempat kewalahan dikarenakan banyak warga yang berkerumun di lokasi kejadian. Pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan Liputan Metropolis edisi hari ini. Saya Sabta Putra Wijaya mewakili kru yang bertugas mohon undur diri. Jangan lupa terus saksikan Liputan Metropolis hanya di Pal TV, memang punya kita. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo selamat pagi Mang Cek Bice, bertemu lagi sama aku Mang Cek Sabta di Halo Palembang. Mana yang kita tahu Mang Cek Bice, main hari Palembang lah banyak tujuan wisata.
Termasuk adanya masjid-masjid tua yang pacak dijadikan rekomendasi wisata-wisata religi. Salah sikoknya Masjid Suro. Masjid tertua di Palembang ini ada di kawasan 30 Ilir Kota Palembang, namanya Masjid Al-Mahmudiyah atau terkenal dengan Masjid Suro. Sampai main hari masjid ini masih digunakan warga sekitar dan dijadikan salah sikok wisata religi sebab bangunannya masih kuno dengan bukti-bukti sejarah yang masih ada. Nada terasa, Bang Cek Bice lah sejam kami ngawani Bang Cek Bice di rumah. Jangan lupa terus saksi ke Halo Palembang setiap hari dari jam 8 sampai jam 9 hanya di PAL TV memang punya kita. Aku Bang Cek Sabta mewakili kerabat yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mang Cebice, ayu kakak jogo. Halo Mang Cebice, ayu kakak, Palembang anget, balik lagi sama aku Ceeca. Yang kali ini lagi-lagi kita dikejutkan dengan pungo bangkai di pinggir jalan. Warga RT 18, Kelurahan Bukit Lamo dikejutkan dengan penemuan pungo bangkai di pinggir jalan. Bungo warna ungu kemerahan ini tersebut terjingok lebar berkelopak. Ukuran lebarnya sekitar 30 cm serta tinggi sampai 40 cm. Nah itulah Mang Cebice liputan kita pada siang hari ini. Saya Ceeca pamit undur diri. Sampai jumpa, PAL TV memang punya kita. Selamat siang pemirsa, dalam 10 menit ke depan saya akan menemani Anda, saya Siti Aisyah dalam program Metropolis. Warga senang program pemutihan pajak kembali dilakukan. Provinsi Sumatera Selatan melakukan pemutihan pajak kendaraan dimulai 1 April hingga 23 Desember mendatang. Pemutihan pajak ini berlaku bagi kendaraan roda 2 dan roda 4. Masyarakat diharapkan segera mengurus pajak kendaraan di atas. Masyarakat diharapkan segera mengurus pajak di kendaraan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan pemutihan pajak kembali, dimulai dari 1 April hingga 23 Desember mendatang. Pemutihan pajak ini berlaku bagi kendaraan roda 2 dan roda 4. Masyarakat diharapkan segera mengurus pajak kendaraan di kantor Samsat terdekat. Baiklah, pemirsa, itu juga sekaligus menutup jumpa kita pada siang hari ini. Saya Siti Aisyah, pamit undur diri, sampai jumpa. Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Rani Inayah yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dengan berita teraktual dan terkini hanya di Liputan Sumsel. Berita pertama pemirsa, si jago merah mengamuk di kawasan Sekanak 27 Ilir kemarin siang. Kebakaran ini menghabiskan 5 rumah warga serta taman kanak-kanak. Kebakaran ini belum diketahui pemicunya dan sangat, maaf kak, Si jago merah mengamuk di kawasan Sekanak 27 Ilir kemarin siang. Kebakaran ini menghabiskan 5 rumah warga serta 1 bangunan taman kanak-kanak. Belum diketahui asal api yang menjalar sangat cepat. Pemadam kebakaran sempat mengalami kesulitan lantaran banyak warga yang berkerumun untuk di lokasi kejadian. Baiklah pemirsa, berita tadi menjadi penutupan acara kita pada pagi hari ini dan akan kembali lagi pada setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Saya Rani Inayah dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. PAL TV memang punya kita. Selamat pagi Mang Cek Bice, balik lagi sama aku Cek Rani yang ngawak ke acara kita pagi hari ini di acara Gerabak. Berita pertama, Masjid tertua di Palembang ada di kawasan 30 Ilir di Palembang. Masjid ini disebut dengan Masjid Al-Mahmudiyah atau dikenal dengan Masjid Suro. Sampai ini hari masjid ini masih digunakan warga sekitar dan jadi salah satu tempat wisata religi sebab bangunannya yang kuno dan bukti-bukti sejarah yang masih ada. Baiklah Mang Cek Bica, terima kasih sudah ngamani aku hari ini. Aku Cek Rani dan kru yang menemani undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Selamat sore pemirsa, Liputan Metropolis hari ini hadir di hadapan Anda dan akan menemani Anda selama 1 jam ke depan bersama saya Putri Rahmawati.
Pemirsa, Pol PP Kota Palembang akan melakukan penertiban terhadap Kota Palembang, tepatnya di pelataran Benteng Kuto Besar. Terhadap para pedagang yang hadir yang berjualan pada Benteng Kuto Besar tersebut. Selain tanpa izin, para pedagang tersebut juga seringkali membuang sampah sembarangan dan menimbulkan sampah pada area sekitar Benteng Kuto Besar. Pemirsa, berita tersebut tadi merupakan akhir dari perjumpaan kita pada Liputan Metropolis sore hari ini. Saya Putri Rahmawati mewakili kru yang bertugas pamit, tapi tetap saksikan Liputan Metropolis setiap hari Senin sampai Jumat hanya di PAL TV. Memang punya kita. Izinkan saya membacakan soft news. Selamat pagi Mang Cek Bice. Saya ulangi. Sorry. Selamat pagi pemirsa. Maksud kami. Selamat pagi Mang Cek Bice. Bertemu lagi sama aku Cek Putri yang bakal nemeni Mang Cek Bice selama 1 jam ke depan cuma di Halo Palembang. Mang Cek Bice sore hari. Mang Cek Bice pagi hari ini. Mang Cek Bice pada pagi hari ini. Selamat pagi Mang Cek Bice. Halo Palembang edisi 29 April 2023 pada Sabtu ini. Bareng aku Putri Rahmawati. Mang Cek Bice bungo bangkai yang ada di pinggir jalan di Kelurahan Bukit Lamo mengejutkan warga RT 18. Bungo bangkai ini atau biasa disebut Rafflesia arnoldi ini berbau sangat tidak mengenakan dan berwarna merah keunguan. Bunga bangkai ini sering kali mengganggu warga RT 18 Kelurahan Bukit Lamo. Pemirsa, Mang Cek Bice, berita tadi merupakan akhir dari perjumpaan pagi hari kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan Cek Putri hari ini dan rekan-rekan yang bertugas. Cek Putri pamit, tapi tetap saksikan Halo Palembang tiap pagi Senin sampai Jumat jam 10 pagi hanya di PAL TV. Memang punya kita. Oke, terima kasih semuanya. Telah berakhir audisi kita untuk kali ini. Jadi nantikan untuk pengumuman 40 besarnya ya. Jadi untuk apapun hasilnya tetap semangat karena nanti ini persaingannya sedikit loh, hanya 70. Kalau kemarin-kemarin kan bisa sampai 150-an. Jadi tetap semangat ya apapun hasilnya. Mau tetap masuk alhamdulillah, nggak masuk ya tetap semangat. Belajar lagi, coba lagi ya gitu. Dan jangan pernah ragu untuk main ke PAL TV dan kalau mau foto-foto belajar langsung sama kakak-kakak presenter boleh silakan. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini didukung oleh